Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Beberapa waktu kali ini banyak orang yang sedang mengeluh oleh karena berbagai macam hal yang sedang terjadi, terkhususnya di masa-masa pandemi yang sedang bergejolak, yang sedang melanda seluruh kalangan, baik itu orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Mereka pun terdampak oleh karena adanya pandemi ini. Inilah masa yang cukup sulit karena masa ini memang menggerogoti perekonomian, sehingga perekonomian bangsa ini menjadi kacau, kehidupan sosial pun menjadi kacau, sistem pendidikan pun menjadi lemah, dan masih banyak hal yang membuat orang merasa terjerat lehernya oleh karena kesukaran yang sedang terjadi. Namun apakah kita sebagai ciptaan Allah menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin, menyalahkan orang-orang di sekitar kita dengan peristiwa yang sedang terjadi pada saat hari ini, dengan peraturan-peraturan yang ada pada saat ini? Apakah kita sebagai manusia, sebagai orang yang memiliki iman di dalam Tuhan, apakah kita menjadi bagian dalam orang-orang yang condongnya adalah orang yang menyalahkan sekitarnya, menyalahkan pemimpinnya, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan? Apakah kita menjadi bagian dalam orang-orang seperti itu? Mungkin secara naluri manusia akan melakukan hal itu karena kekecewaan dalam kehidupan kita, karena ketidakpuasan dalam kehidupan kita. Namun bagaimana sekarang kalau kita melihat sebagai ciptaan baru di dalam Kristus? Apakah akan memiliki sikap yang sama seperti dunia yang sedang kacau ini? Dengan jelas Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bersikap tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Apalagi kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus, seharusnya kita memiliki sikap yang lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita menyalahkan orang lain, menyalahkan para pemimpin, menyalahkan Tuhan bahkan, kita sebagai ciptaan, kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus, hendaknya kita memiliki sikap yang berbeda, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan heran terhadap dunia yang semakin kacau. Bukankah hal itu sudah tersurat di dalam Alkitab? Saya akan bacakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3, berkata seperti ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Sangat jelas firman Tuhan katakan banyak orang yang akan hidup menurut hawa nafsunya di zaman akhir ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7 pun berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah, yang serat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Firman Tuhan dengan jelas
menggambarkan keadaan zaman akhir di mana orang banyak lebih mencintai diri sendiri, mencintai uang, menjadi hamba uang. Bukankah ini fakta yang sedang terjadi di zaman akhir ini? Ini seharusnya menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita untuk menanggapi hal ini, bukan sekedar mengkritik, tetapi kita harus melihat dari perspektif apa yang Alkitab katakan. Karena kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Kita harus back to Bible, kembali kepada apa yang Alkitab katakan ketika melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Kita tidak bisa melihatnya dengan melepaskan dari firman Tuhan. Jika firman Tuhan sudah menyatakan hal ini, sesungguhnya kita harusnya lebih lagi berharap hanya kepada Tuhan, bukan menyalahkan orang di sekitar kita. Sudahlah untuk menyalahkan orang lain. Toh semuanya itu pasti terjadi, karena itu sudah tersurat di dalam Alkitab. Ada hal yang lebih menarik daripada kita menyalahi orang lain, daripada kita menggerutu, daripada kita mengeluh di masa-masa sukar ini. Yaitu apa? Menghormati Tuhan di masa-masa sukar ini. Inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Menghormati Tuhan di masa-masa sukar kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan di masa-masa sukar kita? Kita berdiri sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, yang lebih takut untuk melukai hati Tuhan, belajar untuk tetap menghormati Dia walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, walaupun kita berada di dalam kesesakan dalam hidup kita. Maukah engkau dan saya belajar untuk tetap menghormati Tuhan? Mari kita lihat peristiwa sebagai contoh, peristiwanya Ayub yang tercatat dalam Ayub 2 pasal 8 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan dengan baik. Ketika Ayub ditantang oleh istrinya untuk mengutuki Allahnya, ia tidak melakukan hal itu. Malah ia menegur istrinya. Yang artinya apa? Ada sikap hormat Ayub kepada Allah, walaupun ia sedang menderita. Jika kita mau menghormati Tuhan di masa-masa kesukaran, lihatlah segala peristiwa yang terjadi sebagai bentuk kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita ingin menghormati Tuhan di masa-masa kesukaran kita, melihat segala sesuatunya ini sebagai dasar, sebagai kedaulatan yang datangnya dari Tuhan. Karena tidak ada hal yang terjadi tanpa kehendak dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau yang terjadi di luar pengawasan dan pengetahuan Allah. Semua ada dalam kehendaknya. Alkitab katakan dalam Mazmur 135 ayat 6-7. Firman Tuhan katakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam pembendaharaannya. Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan yang terjadi di alam semesta ini adalah berdasarkan kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, kedaulatannya yang tidak pernah dicampur adukan dengan kehendak-kehendak manusia ciptaannya. Jadi menghormati Tuhan dalam masa kesukaran sesungguhnya akan mendidik kita untuk melihat siapakah pencipta kita. Ia adalah Allah yang berkuasa dan berkehendak. Seperti halnya ketika Allah mengizinkan Ayub menderita, maka ia pun tidak kekurangan cara untuk memulihkan.
Jadi ketika kita percaya bahwa Allah berdaulat atas penderitaan hidup kita, maka kita pun akan terbangun iman kita untuk melihat seperti apa yang dialami Ayub. Ketika Ayub diizinkan untuk menderita, maka Allah tidak pernah kekurangan cara. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong. Begitu juga dalam hidup kita, Allah pun akan sanggup menolong hidup kita di masa-masa kesukaran kita. Jika Allah mengizinkan orang-orang hidup dalam kefasikan, menyusahkan umat Tuhan, maka percayalah, ada waktunya akan ditenggelamkan oleh Allah, seperti Allah menenggelamkan Fir'aun di laut mati. Ketika Fir'aun pada saat itu membuat umat Allah menderita, Allah menenggelamkannya, membinasakannya. Begitu juga dalam kehidupan kita hari ini. Tidak usahlah terlalu banyak mengeluh, menyalahkan banyak hal. Melihatlah pada kedaulatan Tuhan. Ketika kita melihat pada kedaulatan Tuhan, maka kita percaya bahwa Allah itu adil. Dia akan bertindak kepada pemimpin-pemimpin, kepada orang-orang yang mengambil keuntungan di balik kesukaran yang sedang terjadi, yang dialami oleh umatnya. Menghormati Allah dalam kesukaran akan membawa hidup kita dalam pengakuan bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Jika apa yang dikatakan Alkitab adalah benar, maka janji pemeliharaan juga adalah kebenaran yang akan dipenuhi dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sangat indah ketika hidup dipenuhi kepercayaan bahwa Allah adalah iya dan amin, dan Alkitab adalah benar, karena akan memimpin pada iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup kita. Ketika kita mengakui bahwa segala sesuatunya sudah berdasarkan atas wahyu Allah, sudah berdasarkan atas apa yang Alkitab katakan, maka kita akan melihat dunia ini yang penuh dengan kekacauan. Kita akan juga bisa mampu melihat dengan penuh pengharapan, karena kita percaya bahwa Alkitab adalah iya dan amin. Kiranya perenungan ini dapat menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Mari kita lebih baik bersikap menghormati Allah dengan sepenuh hati daripada kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita, pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan apa yang adil dalam kehidupannya, dalam kehendaknya. Dan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.